Andrew Darmawan menatap bayangannya di cermin besar kamar hotel bintang 5 tempatnya menginap sementara. Jas mahal yang biasa ia kenakan, kini tergantung di lemari, digantikan dengan kemeja sederhana dan celana bahan yang jauh dari kesan mewah. Ia menarik nafas panjang, mencoba membiasakan diri dengan perubahan besar yang akan ia jalani. Hari ini, ia bukan lagi Andrew Darmawan, pewaris tunggal Darmawan Corp. Hari ini, ia adalah Andre Wijaya, seorang pria biasa yang baru saja diterima sebagai staf pemasaran di perusahaan ayahnya sendiri. Mam, Pap, aku yakin ini keputusan yang tepat, gumamnya lirih, mengingat perdebatan sengit yang terjadi beberapa hari lalu. Andrew, ini gila. Untuk apa kamu melakukan semua ini? Suara ibunya, Linda Darmawan, masih terngiang di telinganya. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa embel-embel nama Darmawan, jawabnya saat itu. Ayahnya, William Darmawan, tidak banyak berkomentar. Ia hanya menatap putranya dengan ekspresi sulit ditebak. Kau tahu konsekuensinya, Andrew. Jangan datang padaku ketika kau merasa lelah. Dan kini, ia benar-benar harus menjalani keputusan itu. Dengan semangat yang bercampur ketegangan, Andrew meninggalkan hotel dan naik angkutan umum. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia merasa kikuk, tetapi juga bersemangat. Ini adalah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya. Saat tiba di kantor, ia disambut suara sibuk para karyawan yang berlalu lalang. Tak ada yang tahu bahwa pria yang baru datang itu sebenarnya bisa saja duduk di ruang eksekutif jika ia menginginkannya. Seorang wanita dengan kemeja putih sederhana dan rok hitam berjalan mendekatinya. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Andrew terpaku sesaat. Selamat datang di tim pemasaran, katanya dengan suara lembut. Saya Helena Putri, rekan satu divisi Anda. Andrew tersenyum. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Andrew menarik nafas panjang sebelum melangkah ke dalam kantor. Meski terbiasa mengunjungi perusahaan ayahnya, kali ini rasanya berbeda. Tidak ada yang mengenalnya sebagai pewaris Darmawan Corp. Hari ini, ia hanyalah Andre Wijaya, seorang pegawai baru di divisi pemasaran. Kantor itu lebih sederhana dari ruang eksekutif yang biasa ia masuki. Tidak ada meja marmer mahal, kursi kulit mewah, atau pemandangan kota dari lantai tertinggi. Sebaliknya, ruangan ini penuh dengan sekat-sekat kerja kecil, komputer lawas, dan meja yang dihiasi tumpukan dokumen. Jangan hanya berdiri di situ. Andrew menoleh dan mendapati Helena berdiri di dekatnya dengan segelas kopi di tangan. Wanita itu tampak lebih santai dibandingkan pertemuan pertama mereka. Kamu harus cepat beradaptasi. Tempat ini tidak memberi banyak waktu untuk orang yang lambat. Tambahnya sebelum berjalan menuju mejanya. Andrew tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam sikap tegas Helena yang membuatnya semakin penasaran.
Andrew duduk di kursinya, menatap layar komputer yang penuh dengan angka dan laporan pemasaran. Sejujurnya, ia belum pernah mengerjakan hal seperti ini sebelumnya. Biasanya laporan seperti ini akan langsung dikirim ke meja eksekutif tanpa perlu ia lihat sendiri. Andre, bisa bantu aku buat laporan mingguan? Suara seorang rekan kerja, Budi, membuyarkan lamunannya. Oh, tentu. Andrew mencoba memahami dokumen yang diberikan, tetapi kepalanya mulai pening. Ia merasa seperti mahasiswa yang baru pertama kali magang. Sementara itu, Helena sesekali melirik ke arah Andrew. Ia bisa melihat pria itu kebingungan. Sesuatu dalam ekspresinya membuat Helena merasa kasihan. Biar aku ajarkan, kata Helena sambil menarik kursinya lebih dekat ke meja Andrew. Andrew menoleh sedikit terkejut. Kamu terlihat seperti orang yang baru pertama kali bekerja, lanjut Helena sambil tersenyum tipis. Andrew tertawa kecil. Mungkin karena aku benar-benar baru di bidang ini. Helena menghela nafas. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Tapi jangan berharap aku akan selalu menolongmu. Andrew hanya tersenyum, merasa beruntung memiliki Helena sebagai rekan kerja. Saat makan siang, Andrew memutuskan untuk mengikuti para karyawan ke kantin sederhana di lantai bawah. Ini pertama kalinya ia makan di tempat seperti ini. Biasanya, ia akan menikmati hidangan mewah di restoran bintang 5. Tetapi, sekarang ia harus membiasakan diri dengan nasi bungkus dan teh manis. Helena duduk di seberangnya. Ia memperhatikan Andrew yang tampak ragu-ragu sebelum menyuap makanan ke mulutnya. Kenapa? Tidak biasa makan seperti ini, tanya Helena dengan nada menggoda. Andrew terkekeh. Sedikit, tapi aku harus belajar. Helena tersenyum. Setidaknya kamu tidak mengeluh. Makan siang itu berlangsung dengan santai. Andrew mulai menyadari bahwa kehidupan sebagai karyawan tidaklah mudah. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin bertekad menjalani samaran ini dengan sungguh-sungguh. Namun, ia belum tahu bahwa di balik kehidupan sederhana ini, tantangan yang lebih besar sudah menantinya.